Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, menyoroti rumusan draft Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. Pasalnya, dalam perumusan visi pendidikan sama sekali tidak tercantum agama sebagai bagian dari gambaran output yang mau dicapai. Sebaliknya, frase yang berkaitan dengan budaya dan Pancasila justru terlihat dengan sangat jelas. Kalau pemerintah tidak hati-hati, ini bisa dianggap sebagai upaya yang pelan tapi pasti untuk mensekulerkan pendidikan kita sehingga menghasilkan anak-anak bangsa yang kemudian kehilangan nilai-nilai religius yang merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Halo guys, ketemu lagi kita di Afternoon Tea edisi Selasa 9 Maret 2021 ya. Sebagaimana biasa, Afternoon Tea adalah tempat yang paling asik untuk lu istirahat sambil gua temenin kita ngobrol-ngobrol ya. Jangan lupa ya, siapkan secangkir teh hangat untuk bikin lu tetap semangat ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang pendidikan. Ya, kita sepakat ya bahwa pendidikan itu sangat penting untuk meningkatkan terus kualitas SDM kita supaya mampu bersaing di tataran global. Kalau kita bicara pendidikan, tentu saja guys yang kita mau bangun bukan cuma kompetensi ya, bukan manusia-manusia yang kompeten saja, tapi juga manusia-manusia Indonesia yang sesuai dengan filosofi dasar kita bernegara. Kalau kita bicara filosofi dasar bernegara, tentu kita tidak bisa lari dari Pancasila yang sudah kita sepakati dan juga dari beberapa rumusan yang ada dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, guys, rupanya saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Mas Menteri ya, Pak Nadiem Makarim yang sebelumnya adalah bos Gojek ya, itu sedang merumuskan peta jalan atau roadmap pendidikan Indonesia periode 2020-2035. Berarti 15 tahun ke depan ya. Artinya yang dirumuskan hari ini guys akan menentukan seperti apakah wajah pendidikan Indonesia ke depan dan juga outputnya akan seperti apa. Nah, kalau kita bicara roadmap ya tentu sangat tergantung pada visinya. Kita lihat dulu ya, seperti apa visi pendidikan Indonesia 2020-2035 ya. Kita lihat ya, visinya adalah membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup ya, long life learner ya, pembelajar seumur hidup ini dahsyat ya. Jadi diharapkan kita bukan cuma belajar ketika di sekolah saja, tapi kita dibangun, dididik menjadi manusia-manusia pembelajar. Nah, apa karakteristiknya? Yang pertama adalah unggul terus berkembang. Ya, unggul dan terus berkembang. Ya, artinya ada continuity di situ. Kemudian sejahtera. Lalu berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Ya, kalau kita baca selintas kayaknya nggak ada masalah ya. Ini adalah visi yang luar biasa, visi yang menggambarkan tadi manusia seperti apa yang akan dihasilkan sebagai output dari pendidikan kita. Tapi guys, ternyata beberapa pihak itu menemukan kejanggalan dalam rumusan roadmap ini, khususnya tadi mengenai visi pendidikan kita. Salah satunya adalah pengurus pusat Muhammadiyah yang disampaikan langsung oleh ketua umumnya Bapak Haidar Nasir. Apa nih persoalannya? Ternyata setelah diteliti lebih dalam rumusan visi tadi sama sekali tidak ditemukan frase agama. Ya, benar nggak? Nggak ada kan? Ya. Gak ditemukan frase agama. Coba kita lihat lagi ya tulisannya. Ya, jadi gak ada frase agama di situ. Yang ada tadi hanya pembelajar seumur hidup, kata kuncinya itu kan ya. Kemudian terus berkembang, sejahtera, akhlak mulia, nilai-nilai budaya dan juga Pancasila. Jadi tidak ada frase yang langsung merujuk kepada agama. Nah, yang dikhawatirkan oleh Pak Haidar Nasir, oleh Muhammadiyah adalah kemudian dalam perjalanan berikutnya ketika agama itu tidak secara eksplisit ya dicantumkan di dalam visi pendidikan, maka tafsirnya itu bisa terpulang kepada para pembuat kebijakan. Ya, karena kita bayangkan kalau ini namanya adalah roadmap atau peta jalan, maka produk-produk peraturan selanjutnya yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan kita itu akan merujuk ke sini. Iya kan?
Ya misalnya saja yang paling jelas adalah bagaimana kita merumuskan kurikulum pendidikan. Pasti akan merujuk kepada roadmap yang sudah disusun dan disepakati. Nah, guys, akhirnya menjadi tidak terlampau berlebihan ya. Kalau pihak-pihak yang tadi menyoroti termasuk Muhammadiyah, Pak Haidar Nasir menduga-duga bahwa ini ada mulai masuk unsur-unsur sekularisasi. Ya, unsur-unsur sekularisme, proses menuju ya, kalau kita bicara sekularisasi kan proses untuk mensekulerkan pendidikan kita. Artinya apa? Melepaskan pendidikan dari nilai-nilai keagamaan. Ya, dan kemudian hanya mengaitkan pendidikan dengan nilai budaya setempat ya. Dan ini tentu saja bukan hal yang kita inginkan. Nah, kita lanjutkan. Kekhawatiran ini juga beralasan guys ya. Kenapa? Karena kalau kita merujuk kepada konstitusi ya, ini ada pasal yang harus menjadi rujukan dari semua pendidik dan penyelenggara pendidikan yaitu bab 13 ya tentang pendidikan dan kebudayaan. Khususnya di pasal 31 ada 5 ayat yang berbicara secara sangat mendetail mengenai pendidikan di Indonesia. Ya, nah dari 5 pasal itu atau 5 ayat di pasal 31 itu gue ingin sampaikan atau ingin highlight beberapa ya. Ada ayat 3 misalnya di mana pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi di situ ada frase keimanan dan ketakwaan, baru kemudian akhlak mulia. Kalau kita bicara keimanan dan ketakwaan, tentu saja ya aspek-aspek agama ya, hal-hal yang berkaitan dengan agama, penanaman nilai-nilai agama tidak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan yang akan kita bangun, kurikulum pendidikan yang kemudian akan kita kembangkan. Nah, kemudian guys, kita lihat lagi penekanan itu juga ada pada ayat 5 dari pasal yang sama, yaitu pasal 31. Di sana dikatakan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi kalau kita refer ke sini, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lewat sebuah sistem pendidikan, guys, itu tujuan yang pertama dan utama justru adalah menjunjung tinggi nilai-nilai agama, ya. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting. Sangat wajar kemudian kalau tadi Pak Haidar Nasir, Muhammadiyah dan beberapa pihak yang lain juga menyatakan keberatannya dengan rumusan visi pendidikan yang ada di dalam Roadmap Pendidikan Indonesia 2020-2035. Nah, yang menarik guys, merespon beberapa keberatan dari berbagai pihak ini, kemudian pihak Kemdikbud dengan ringan saja, biasa ya. Pemerintah tuh sering begitu ya. Akhirnya kita jadi masyarakat sipil kadang-kadang jadi kena zong gitu ya. Jadi pemerintah itu merespon tadi ya keberatan-keberatan yang cukup serius itu dengan santuy aja. Pihak Kemdikbud bilang ya bahwa ini masih draft ya. Ini masih draft, belum final dan masih menantikan masukan dari berbagai pihak. Ya. Sampai di situ terdengar bijak sih. Cuma gue bisa paham ya kalau tetap saja Pak Haidar Nasir dan yang lain-lain itu bertanya-tanya. Maksudnya begini, oke lah dia sebuah draft. Tapi kan draft itu guys haruslah kemudian merujuk ya, penyusunannya merujuk kepada aturan yang lebih tinggi. Dan kalau kita bicara bernegara berarti aturan yang paling tinggi itu ada pada konstitusi. So the big questionnya adalah ini pihak yang menyusun draft ngerti konstitusi gak sih gitu. Iya kan? Apakah merujuk ke sana atau tidak gitu. Nah kan ya oke draft, tapi kan draftnya kok jadi aneh kira-kira begitu. Nah jadi wajar kemudian tadi dugaan-dugaan bahwa ini paham sekularisme ini kayaknya sedang disebarluaskan secara halus. Atau ada proses sekularisasi dalam pendidikan ini kemudian jadi merebak. Dan kalau dugaan itu betul ya tentu saja kita wajar malah merasa prihatin ya. Bukan sekedar prihatin guys tapi juga harus melakukan koreksi.
ya harus mengingatkan pemerintah. Karena sekali lagi ya, negara ini ya dari awal ya didirikan oleh para founding fathers dan terumuskan di dalam konstitusi, ini bukan dan tidak pernah diniatkan sebagai negara sekuler, ya. Lu bayangin ya, di konstitusi aja itu dikatakan ya di awal konstitusi ya, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kan gitu ya, sebuah negara sekuler tidak akan menyebut nama Tuhan di dalam preambel dari konstitusinya. Kemudian juga dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Konstitusi kita dikatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan tadi ya khusus mengenai pendidikan ya, nilai-nilai keagamaan itu dinyatakan secara eksplisit. Ya, jadi kita ingin ingatkan pemerintah jangan main-main persoalan pendidikan karena pendidikan akan menentukan wajah dari generasi penerus yang sedang kita siapkan. Nah, guys, persoalan ini ya dugaan-dugaan sekularisasi ini kemudian membuat kita teringat pada peristiwa yang sebelumnya terjadi. Ya, masih dalam bidang pendidikan ya. Kita ingat ini ada kisruh ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bukan daerah, pemerintah pusat dengan masyarakat di daerah khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Lu masih ingat ya terkait dengan SKB 3 Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyangkut apa? Aturan berseragam di lingkungan sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Ya intinya kan Pemda dan juga sekolah itu tidak diperkenankan untuk mewajibkan bahkan menghimbau ataupun melarang agar siswa, guru dan tenaga kependidikan menggunakan seragam dengan ciri khas dari agama tertentu. Nah ini ditolak keras dan menimbulkan perlawanan dari masyarakat di Ranah Minang, Sumatera Barat. Ya kita tahu ya awal kasusnya pernah gua bahas juga di sebuah podcast gua. Ini awal kasusnya sebenarnya kecil banget ya. Ada sebuah kesalahpahaman antara orang tua dari siswi yang beragama non muslim dengan sekolahnya waktu itu di SMK Negeri 2 Padang. Sebenarnya sudah diselesaikan ya. Tapi entah mengapa kemudian diangkat ke tingkat nasional ya, kesan gua agak-agak dipolitisir dan kemudian keluarlah SKB ini. Ya. Kemudian terjadi tadi riak perlawanan karena dianggap tidak memperhatikan kearifan lokal dan bahkan ada potensi melanggar konstitusi khususnya pasal mengenai pendidikan tadi. Karena memang ya kita bisa pahami ya di sekolah misalnya ketika sekolah menganjurkan atau meminta atau mewajibkan siswi-siswi muslim untuk misalnya menggunakan pakaian tertentu ya, kalau dalam Islam itu berhijab menutup aurat, itu bagian dari pendidikan untuk apa? Membangun tadi ya, membangun keimanan, ketakwaan, akhlak mulia berdasarkan nilai-nilai agama masing-masing. Nah, sempat rame kan? Bukan sempat, sampai sekarang masih bergulir ya. Karena sebenarnya ya ini kan sederhana ya menyelesaikannya. Cuma nampaknya pemerintah pusat berkeras. Bahkan kalau lu ingat Mas Menteri ya Pak Nadiem Makarim itu dengan tegas mengatakan bahwa sekolah-sekolah yang masih melanggar gitu ya, masih mewajibkan gitu, itu akan dikenai sanksi ya, dari mulai sekedar teguran, bahkan ada ancaman bahwa dana bantuan operasional pendidikan dan bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah pusat akan dievaluasi dan bahkan tidak menutup kemungkinan dihentikan. Kemudian juga Kementerian Dalam Negeri ya itu mengancam ya Pemda ya yang masih tidak menerapkan SKB ini juga akan mendapat teguran bahkan bisa mendapat sanksi yang lebih berat. Nah, ancaman-ancaman seperti ini ternyata tidak menyelesaikan masalah ya. Bahkan terakhir ya guys kita dengar ya bahwa Lembaga Kerapatan Adat Ala Minangkabau ya LKAM itu sudah resmi mengutus sejumlah pengacara. Ini kabarnya ada 100 pengacara yang siap untuk mengawal ya. Mereka mengajukan uji material dari SKB 3 Menteri tadi ke Mahkamah Agung. Ya kita tahu ya kalau ada aturan-aturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah levelnya di bawah undang-undang ya yang dianggap kemudian menimbulkan persoalan, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan uji material ke MA, bukan ke MK ya, ke Mahkamah Agung karena nanti batu ujinya adalah undang-undang. Jadi SKB 3 Menteri ini akan diuji keabsahannya terhadap Undang-Undang Pendidikan Nasional. Nah, guys, satu yang gue ingin garis bawahi ya, gue secara pribadi sangat menyayangkan. Kalau saja pemerintah pusat lebih arif dalam menyikapi hal-hal seperti ini, sesungguhnya tidak perlu terjadi. Ya, karena bagaimanapun ya, kalau kita kembalikan ke teori ya gue sebagai seorang sosiolog, sebuah masyarakat itu akan selalu punya nilai-nilai. Ya, nilai-nilai itu bisa sifatnya eksplisit, bisa implisit. Dan ketika satu masyarakat dipaksa ya untuk keluar dari nilai-nilainya pasti akan timbul perlawanan.
Karena nilai-nilai itu adalah faktor kohesi ideasional yang selama ini mengikat erat masyarakat menjadi satu kesatuan. Ya, apalagi ya, kita tidak boleh lupa, walaupun kita adalah sebuah negara kesatuan, tapi tiap wilayah itu punya kekhasan masing-masing. Dan jangan juga lupa bahwa tiap daerah, tiap wilayah punya catatan dalam hubungan mereka dengan pemerintah pusat. Dan ini yang kadang-kadang dilupakan ya. Apalagi Mas Menteri kita ini, Mas Nadiem memang masih sangat muda. Dan dia bahkan pernah secara eksplisit mengatakan, saya memang tidak paham masa lalu, tapi saya mengerti masa depan. Ya mungkin terdengar optimis ya, menunjukkan bahwa dia tahu visi teknologi dan lain-lain. Tapi satu yang dia lupakan bahwa seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perlu sangat memahami sejarah. Karena akar budaya dari sebuah masyarakat itu akan kembali berpulang kepada sejarah yang mereka alami. Dan masyarakat Minangkabau ya itu tidak pernah lepas dari nilai-nilai mereka yang mengatakan adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Adat itu dasarnya adalah hukum syariat dan hukum syariat itu dasarnya adalah kitab suci. Nah guys, poin gue adalah kalau saja pemerintah pusat itu tidak bermain api, artinya menimbulkan persoalan yang tidak perlu, rasanya ini tidak perlu terjadi. Ya, bagaimanapun masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang religius. Ya, kita berangkat dari nilai-nilai agama yang kita yakini. Jangan sampai kemudian ketika ada sebuah masyarakat, sekelompok orang yang mencoba untuk melaksanakan nilai-nilai agama yang mereka yakini kemudian diberikan stigma negatif. Ya, misalnya radikal, ekstrim, tidak NKRI, tidak Pancasila dan sebagainya. Justru ketika sekelompok masyarakat melaksanakan nilai-nilai agama yang mereka yakini dengan sebaik-baiknya, itu adalah bentuk yang paling nyata dari pengamalan Pancasila. Ya, kembali kita ingatkan pemerintah bahwa karena bangsa ini adalah bangsa yang dibangun di atas nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai religius adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalamnya, maka tidak pada tempatnya kalau agama kemudian dihilangkan dari spirit pendidikan kita. Visi pendidikan kita haruslah tetap berdasarkan nilai-nilai religius yang dianut oleh bangsa Indonesia. Itu aja guys dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.